Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya, Galeri Lalan. Mudah-mudahan pertemuan kali ini tetap dalam keadaan sehat ya, tiada kurang suatu apapun. Oke, kesempatan video kali ini saya akan membahas tentang turunnya harga karet. Jadi kalau menurut saya ya, ini langsung saja. Turunnya harga karet itu yang pertama, harga komoditas dunia itu memang turun ya. Jadi apalagi di tempat kita pasti juga ikut turun. Ya namanya kalau di tengkulak, namanya orang tengkulak itu pasti ya ingin untung lah ya. Namanya kita jualan, pembeli itu pasti ingin mendapatkan untung. Terus seumpamanya harga karet itu tadi di pabrik itu seumpamanya ya harga 10.000. Harga 10.000 itu yang mingguan umpamanya ya. Kita sebagai petani karet kita pastikan menjual di tengkulak ya, kalau yang tidak mengikuti UPPB ya. Jadi nggak mungkin tengkulak itu nggak ngambil untung gitu ya, pasti ngambil untung ya dari transportnya ya. Tetap apalagi karet kita itu pasti akan menyusut. Umpamanya kita menimbang harga satu kotaknya itu ya, itu 70 sampai 80 kilo itu ditimbang di tengkulak. Nah, tengkulak itu membawa ke pabrik itu pasti akan sudah menyusut getah kita yang dibeli sama tengkulak tersebut ya. Ya makanya murah gitulah ya. Terus yang kedua, kita harus memahami karet teman-teman semuanya itu dalam keadaan masih muda ataupun udah tua, udah bertahun-tahun, 15 sampai 20 tahun. Nah, rata-rata para petani karet itu pasti menyadapnya itu kalau untuk karet yang stek ya, tempel seperti ini biasanya mulai disadap sama para petani karet itu umur 5 tahun. Nah ya, yang seperti ini. Nah, tempat saya ini saya sadap kisaran umur 7 tahun. Nah, yang karet saya ini ya. Ini saya sadap kisaran umur 7 tahun. Saya sudah menyadap kisaran 2 tahun. 2 tahun ini ya. Itu pun saya jarang melakukan penyadapan. Nah, seperti itu ya. Terus kalau untuk karet yang sudah tua, apalagi mulai penyadapan, terus para petani karet selalu melakukan pemolesan getah. Ya namanya kita seharusnya menyadapnya sampai 20 tahun. Kalau kita melakukan pemolesan terus menerus, nggak nyampe ya. 20 tahun itu nggak nyampe, paling 10 tahun itu sudah habis kadar getah di batang karet, di batang karet ya, getah tersebut, kadar karetnya itu sudah habis karena sudah diporsir ataupun dipaksa untuk keluar. Makanya di grup-grup ya, saya perhatikan sudah harga karet murah, sudah nggak ada getah. Ya kita sering melakukan pemupukan apa tidak ya. Terus karet Anda itu masih normal apa tidak? Gitu kalau menurut saya. Jadi untuk pengalaman saya ya, ini perlu saya sampaikan. Banyak karet di tempat saya banyak yang ditumbang. Nah, terus perlu saya tegaskan kembali, di daerah punya saya ini bermacam-macam dengan kebun. Banyak yang mempunyai kebun kelapa, banyak juga mempunyai kebun kelapa sawit, dan juga banyak juga yang punya kebun karet. Jadi saya mau share pengalaman yang pernah saya lihat ya untuk di daerah saya. Dulu
waktu karet mahal-mahalnya itu banyak sekali yang menanam karet. Sawit pun ditumbang. Giliran sekarang harga karet murah, karet ditumbang diganti sawit. Ya, kalau menurut saya itu itu hak-hak para petani karet ya. Kalau menurut saya itu hak, terserah ya mau berkebun seperti apa, tetapi yang saya salahkan setiap perkebunan nggak tahu sawit, nggak tahu karet, nggak tahu kelapa, itu kalau mahal pasti para petani karet itu berbondong-bondong mengganti jenis kebunnya yang lagi mahal. Nah ya, ini pengalaman saya yang pernah saya alami, yang pernah saya lihat di depan mata kepala saya sendiri ya. Untuk saat ini memang karet harga murah. Sekarang banyak ya para petani ditumbang. Ya memang kalau dibandingkan karet, kita menyadapnya setiap pagi. Kalau sawit 15 hari sekali, bahkan 20 hari sekali. Terus untuk harganya memang jujur ya, kalau untuk di daerah punya saya ini, kalau karet itu dibeli di tengkulak itu memang sepertinya banyak permainan. Setiap tengkulak itu tidak sama. Seumpamanya tempat saya ini harganya 7.500 untuk tengkulak yang pertama. Tengkulak yang kedua itu pasti harganya sudah lain gitu ya. Ini untuk di tempat saya. Ini saya share pengalaman saya ya di daerah tempat saya aja. Jadi kalau menurut saya jangan terlalu tergoda ya. Ya kecuali kalau karet Anda memang sudah tua, waktunya peremajaan ataupun pengalihan kebun lain, ya monggo silahkan. Tetapi banyak sekarang ini yang mengeluhkan udah karetnya mahal murah, karetnya nggak ada, getahnya nggak ada ya. Ya kita harus memahami posisi saat ini memang lagi waktu pas gugur daun ya. Kita memahami gugur daun. Terus kalau waktu pas gugur daun itu memang nggak ada getahnya mas, apalagi waktu pas daun muda ya, daun karet itu masih merah-merah itu pasti nggak ada getah. Sama aja saya juga mengalami seperti itu. Tetapi nanti kalau semuanya daunnya udah hijau itu pasti akan normal lagi getahnya. Nah di situ banyak petani kalau menurut saya bimbang, apa yang mahal ditanam, nanti kalau turun anjlok harganya ganti lagi. Ya kapan kita mau berhasil? Toh kita udah menanam kebun atau ya jenis kebun apapun, jadi karet, kelapa ataupun kelapa sawit ya. Ya kita tunggu gitu loh ya. Jangan mentang-mentang karet murah ditumbang, kelapa murah ditumbang ganti sawit. Nanti kalau semuanya harga sawit anjlok, mau ditumbang juga gitu ya. Ya nggak seperti itulah ya. Ini saya menghimbau aja ya. Jangan tergoda gitu loh. Ya kalau memang kita mempunyai uang, mempunyai simpanan ya kita cari kebun lain gitu ya. Beli kebun lain. Ya cari usaha lain. Jangan mengandalkan di karet aja. Ya kalau kita mengandalkan di karet, karetnya murah ya nggak termakan. Kalau kita untuk kita makan sehari-hari atau setiap minggunya, setiap bulannya, ya nggak cukup. Tetapi tetap bersabar lah ya. Namanya kebun, apapun yang kita tanam itu pasti ada kenaikan, ada penurunan. Oke lah ya, sekian dari saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.